Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah struktur data. Topik pembahasan kita di kuliah kali ini adalah struktur data tree atau struktur data pohon. Nah, di sini struktur data tree itu akan banyak menggunakan konsep-konsep implementasi dari linked list dan double linked list. Jadi sehingga diharapkan teman-teman sebelum kuliah struktur data tree pahami terlebih dahulu sampai benar-benar mahir mengenai implementasi dari struktur data list, single linked list maupun double linked list. Oke, struktur data tree. Di sini kuliah kali ini kita akan membahas 3 subtopik. Yang pertama adalah pengertian dari tree structures atau struktur data pohon. Kemudian kita akan membahas salah satu bentuk dari struktur data tree yaitu binary tree dan mengimplementasikannya dalam bahasa C. Kemudian juga kita akan membahas tentang tree transversal atau penelusuran tree, penelusuran struktur data tree, penelusuran pohonnya bagaimana. Oke, kita lanjut ke topik yang pertama, itu mengenai pengertian dari tree structures atau struktur pohon. Apakah tree structure itu? Konsep dari struktur data pohon itu kita analogikan sebagai sebuah pohon yang pada kenyataannya pohon itu terdiri dari akar dan daun, ya kan? Nah, di sini struktur data tree juga kita akan ada akar dan daun. Daunnya itu adalah simpul-simpul. Nah, kenapa ini berada di bawahnya? Nanti kita akan bahas. Jadi, secara umum, struktur data tree itu ada pohon dan daun. Ada akar dan daun. Jadi, ada akar dan ada simpul-simpulnya. Kemudian, nah, yang harus kita ingat, struktur data tree itu memiliki informasi yang mana data yang akan kita simpan di dalam struktur data tree tersebut, dia memiliki informasi hierarki atau bertingkat. Jadi, jika kalian punya sebuah data, nah, data itu ada informasi kan? Data itu ada informasi, misalkan ada informasi usia, ada informasi nama, ada informasi alamat. Nah, ketika usia, alamat, ketika suatu objek yang memiliki usia, alamat, kemudian nama misalkan, itu ada informasi lainnya, informasi antara hubungan satu objek dengan objek yang lain. Nah, hubungannya ini adalah hubungan yang kita gambarkan sebagai hubungan bertingkat atau hubungan hierarki. Nah, kita tidak bisa mengabaikan informasi hubungan tersebut. Kita harus tetap menyimpan, misalkan nih, alamat atau nama ayah dan nama anak. Nah, kita tidak bisa mengabaikan informasi bahwa objek yang namanya A itu adalah anaknya dari objek yang namanya B. Nah, kita tidak bisa mengabaikan informasi tersebut, maka kita harus menyimpannya atau salah satu yang dapat kita pilih untuk menyimpan struktur data tersebut adalah dengan menggunakan konsep struktur data pohon atau struktur data tree. Jadi, contoh informasi yang bisa kita simpan dalam struktur data tree itu, dia memiliki hubungan bertingkat. Jadi ada hierarkinya, ada informasi antara satu objek dengan objek lain itu ada hubungan yang tidak bisa kita abaikan, hubungan hierarki tersebut. Contohnya, misalkan struktur organisasi. Nah, di sini misalkan atau contohnya adalah silsilah keluarga. Struktur organisasi di universitas. Misalkan rektor, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3. Kemudian ke bawah-bawahnya ada staf, dosen, dan sebagainya. Nah, di sini informasi rektor dia punya nama, rektor punya alamat, rektor punya usia, warek 1 juga punya alamat, punya usia, punya nama, tapi ada informasi bahwa rektor itu hierarkinya ada di atas warek 1, ada di atas warek 2, dan ada di atas warek 3. Kemudian hierarki warek 1, warek 2, dan warek 3 bisa kita gambarkan memiliki hierarki yang sejajar. Maka informasi hierarki tersebut tidak bisa kita abaikan, sehingga kita menyimpannya dalam struktur data tree.
Seperti itu. Jadi konsepnya struktur data tree itu yang perlu diingat adalah dia terdiri dari akar dan daun. Kemudian struktur data ini juga menunjukkan bahwa data yang disimpan itu memiliki hubungan bertingkat atau memiliki informasi yang hierarki. Seperti itu. Nah, contoh lainnya dari struktur data tree, kalian bisa cari-cari lagi contoh lainnya. Di sini bisa kita gambarkan di laptop kalian atau di komputer kalian. Itu contoh informasi directory folder. Misalkan folder my document itu ada my pictures, kemudian my music, kemudian ada folder struktur data. Struktur data itu ada topik-topik yang lainnya. Nah, ini juga contoh dari penyimpanan struktur data tree, informasi yang bisa kita simpan dengan menggunakan konsep tree structures. Oke, selanjutnya. Nah, kita harus paham apa sih komponen-komponen pada tree. Tadi secara umum, kalau kita melihat sebuah pohon, digambarkan bahwa pohon itu memiliki akar dan daun. Nah, kalau pohon akarnya di bawah kan ya. Nah, kalau ini di dalam struktur tree kita gambarkan akarnya itu ada di atas. Jadi ini tuh adalah root atau akar dari struktur data tree. Kemudian yang node-node yang ininya itu adalah leaf-leafnya atau daun-daun-daun. Nah, ini adalah daun-daun-daunnya. Jadi kemudian secara umum root maupun leaf itu adalah sebuah node. Jadi itu adalah node. Nah, kalau di sini karena node-nya itu dia node yang pertama, node yang awal, maka dia node yang memiliki fungsi sebagai atau yang memiliki peranan sebagai akar dari sebuah tree. Kalau node yang paling bawah, maka dia adalah left. Nah, kalau yang lainnya misalkan ini 2, 5, ya dia adalah node saja. Itu. Kemudian kita lihat bahwa ini adalah sebuah tree, ya kan? Ini adalah sebuah tree. Ada dari sebuah tree atau sebuah pohon itu kan kita punya cabangnya ya. Punya cabang. Pohon memiliki cabang-cabang. Nah, ini juga pohon memiliki cabang-cabang yang bisa kita sebut sebagai subtree. Jadi ini tuh adalah sebuah subtree atau cabang dari suatu pohon yang utuh. Nah, ini juga di sini 5, 8, 9 dia juga adalah sebuah subtree. 3, 7, dan 10 dia juga subtree. Ini adalah subtree dari root yang besar ini dan juga subtree dari yang subtree-nya yang lebih besarnya lagi. Gitu. Jadi ada istilah yang perlu teman-teman pahami, ada root, kemudian ada leaf, ada node, dan ada subtree. Oke. Nah, selanjutnya hubungan antara komponen-komponen dalam tree. Nah, dalam tree itu kita akan membedakan antara tree dan graph. Mungkin teman-teman sudah mengenal apa itu graph di mata kuliah yang lainnya, tapi tidak masalah. Nanti kita juga akan sedikit membahas tentang tree dan graph. Nah, di dalam tree itu ada konsep parent-child, father-sons, mother-daughter. Jadi di dalam tree itu kan tadi sudah saya sebutkan di awal ada informasi hierarki. Jadi ada hubungan antara elemennya itu antara parent dan child. Kemudian nama node. Nama node ini adalah nama yang dipakai untuk membedakan node dengan node yang lainnya. Contohnya ini 1, 2, 4, 5 dan sebagainya. Nah, kemudian label. Label ini adalah nilai yang diingat dalam sebuah node. Jadi mungkin ini node-nya ini node A, labelnya misalkan 2. Atau bisa saja misalkan ini nama node-nya sudah 2 saja, tapi dia juga selain memiliki nama, dia juga memiliki label ya. Kemudian sekarang ada tree dan ada graph. Apa bedanya tree dan graph? Jadi tree itu dia merupakan bagian dari graph. Nah, yang membedakan adalah bahwa pada sebuah tree dia hubungannya adalah father sons atau mother daughter. Nah, tidak akan ada seorang anak yang dilahirkan dari 2 ayah, ya kan?
atau seorang anak yang dilahirkan dari dua ibu, ya kan? Nah, makanya dalam tree setiap node kecuali root karena root itu paling atas di sini, dia hanya memiliki satu parent. Tidak ada child atau anak. Jadi ini itu disebut sebagai anaknya ya. Jadi 1 ini parentnya, 2 ini adalah anaknya, misalkan 3 ini karena dia kan ada hubungan hierarki. Nah, tidak ada satu anak, not child, yang memiliki 2 mother atau 2 father, ya kan? Tidak ada kan di kita juga. Ada nggak teman-teman di sini? Nggak ada kan? Nah, oleh sebab itu, jadi tree itu setiap node kecuali root itu pasti mempunyai satu parent. Dia pasti mempunyai satu parent. Sedangkan kalau graph itu tidak ada istilah hubungan parent-child, father-sons, mother-daughter. Itu tidak ada istilah itu. Nah, kalau contoh di sini, teman-teman lihat apakah ini sebuah tree atau graph. Ini udah ditulis ya, contoh graph. Kenapa contoh graph? Lihat node yang 6. Node 6 ini dia adalah child yang kalau kita lihat itu memiliki 2 parent, yaitu 2 dan 3. Nah, oleh sebab itu maka ini bukan tree, tapi ini adalah sebuah graph. Karena kalau di dalam graph ya sebuah child boleh saja dia memiliki sebuah parent gitu, dan sebenarnya memang tidak ada hierarki, tidak ada hubungan yang namanya father son, mother daughter gitu. Nah, kalau di dalam tree ini tidak boleh. 6 ini dia apakah child dari 2 atau child dari 3. Jadi parentnya 2 atau 3 gitu. Tidak boleh ada 2. Kalau anaknya boleh ya. Misalkan ini parentnya 2. Dia memiliki anaknya 4, 5, 6 dan sebagainya, boleh anak banyak. Ya kan? Mother itu boleh menghasilkan child yang banyak kan, tapi tidak mungkin ada satu child yang dihasilkan dari 2 mother, seperti itu. Jadi itu yang harus diingat. Bedanya antara tree dan graph. Kalau graph ya tidak masalah, yang 6 ini dia mau nyambung ke 2 atau mau ke 2 dan 3 itu tidak masalah. Tapi kalau tree itu harus dipilih salah satunya. 6 ini apakah parentnya 2 atau parentnya 3 gitu. 6 ini adalah child dari 2 atau child dari 3. Nah, itu. Kemudian, ada juga istilah-istilah hubungan antara komponen. Yang pertama itu adalah sibling, saudara ya. Kalau di bahasa Indonesia kan sibling. Sibling itu adalah node-node yang memiliki parent yang sama. Jadi kalau kita punya saudara berarti kan parent kita sama. Maka kalau kita lihat di sini sibling dari 2 apa? 3. Nah, sibling dari 5, 4 dan 6 gitu. Kemudian ancestor itu apa sih? Ancestor dari node X. Node yang ditemukan ketika menelusuri tree ke atas dari node X. Jadi ancestor dari X. Misalkan ancestor dari 4. Node yang ditemukan ketika kita menelusuri 4 ini ke atas. Nah, jadi dia itu adalah leluhurnya tuh siapa sih? Nah, ancestor itu leluhurnya. Leluhur dari node 8. 5, 2, 1. Ya. Kemudian leluhur dari node 9. 5, 2, dan 1. Nah, descendant ini adalah node yang ditemukan atau turunannya ya, berarti kebalikan dari ancestor. Node yang ditemukan ketika menelusuri ke bawah dari node X. Descendant dari node X. Descendant dari 1. Wah, berarti ini 2, 4, 5, 6, 8, 9, 3, 7, 10. Itu adalah semua descendant dari 1. Descendant dari 5, 8, dan 9. Descendant dari 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Seperti itu. Jadi ini adalah istilah-istilah yang menggambarkan hubungan antara node dalam sebuah tree. Nah, tadi ini sudah ya dibahas. Ini sudah. Nah, kemudian ada juga yang namanya level. Level ini kalau kita lihat itu adalah dari root kita hitung sebagai level 0.
kemudian di bawahnya root itu level 1, di bawahnya lagi dia level 2, di bawahnya lagi level 3. Jadi root itu level pertama, level 0, kemudian child dari root itu level 1, kemudian selanjutnya level 2, level 3, dan seterusnya. Oke, nah kebalikannya lagi ada yang namanya derajat. Kalau derajat itu dihitungnya dari left-nya. Jadi left-nya ini adalah derajat yang ke 0, kemudian naik ke atas itu ada derajat pertama, derajat kedua, dan derajat ketiga. Jadi root ini adalah selalu memiliki derajat paling tinggi dan level paling kecil gitu. Kalau yang left kebalikan, derajatnya paling kecil, levelnya paling nilai levelnya paling besar, ya kan? Kalau derajat dari ketua pasti lebih besar kan dibandingkan anggota, seperti itu. Level pertama itu pasti ketua tuh pasti levelnya angkanya kecil dibandingkan dengan anggota. Oke, selanjutnya, nah definisi formal dari sebuah tree. Nah, ini mungkin definisinya teman-teman sebenarnya sudah bisa membayangkan tree itu apa sih, struktur data apa. Struktur pertama, tree itu dia punya node, punya root, punya left, ya kan? Kemudian ada hierarki. Tapi ada juga definisi normal dari sebuah tree. Ini adalah definisinya yang perlu teman-teman pahami. Sebuah tree didefinisikan sebagai struktur yang dibentuk secara rekursif oleh rule ini, ya. Rekursif itu berarti berulang ya, struktur yang dibuat secara berulang. Kenapa dibuat berulang? Kita pahami bahwa sebuah tree itu terdiri dari subtree, subtree, subtree. Jadi sebuah tree itu terdiri dari subtree. Kemudian subtree juga kan pasti ada subtree yang lainnya, subtree lagi. Nah, itu adalah rekursif pengulangannya. Jadi sebuah node adalah sebuah tree. Node satu-satunya pada tree ini berfungsi sebagai root maupun left. Jadi sebuah node adalah sebuah tree. Jadi ini juga kalau ada satu node ya udah dia sebagai tree. Kemudian dia berfungsi sebagai apa? Sebagai root, sebagai left, dan sebagai node. Kita bisa bilang seperti itu. Kemudian dari K buah atau dari beberapa contohnya misalnya ada K tree. Nah, di mana K tree-nya itu dari T1 sampai TK. Nah, masing-masing memiliki root N1 sampai NK. Jika node N adalah parent, jadi jika node N adalah parent dari node N1 sampai K, maka diperoleh sebuah tree baru T yang memiliki root N. Nah, jadi gini, ada beberapa tree-nya itu dari 1 sampai K. Kemudian memiliki root-nya itu N1 sampai NK. Jadi ada ini tree 1, tree 1, ini N1, ini N2, ini N1, kemudian N2, dan sampai seterusnya sampai NK. Jika node N adalah parent dari N1 sampai NK, kemudian kalian gambarkan ada sebuah node lagi N, dan dia adalah parent dari node N1 sampai node NK, maka diperoleh sebuah tree baru, yang memiliki root N. Nah, dalam kondisi ini, tree T1 sampai TK itu menjadi subtree dari tree K, ya kan? Subtree dari tree K. Root dari subtree N1 sampai NK adalah child dari node N. Mengerti kan? Jadi misalkan ini adalah sebuah ada K tree, jadi ada K, tree-nya itu ada K. Kemudian masing-masing memiliki root N1 sampai NK. Jadi ini ada T1, ini ada T2, ya kan? Sampai TK. Jadi ini ada K tree. Kemudian masing-masing T1, T2 memiliki root. Root itu kan ini ya. Ini ada sebuah root, ini root, ini root, ini N, namanya itu ini N1,
N1, ini namanya N2, N2, kemudian ini sama namanya NK. Nah, jika ada sebuah jika ada sebuah node N, ini adalah node N, node N. Node N ini adalah parent dari N1, N2. Kalau parent berarti begini kan? Nah, selanjutnya sampai ke sini. Nah, maka dalam kondisi ini kan T1, T2, ini T bla 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 dan sebagainya sampai TK, ini N1, N. Nah, sekarang ini ada node N. Nah, kita ini sebenarnya membangun tree baru namanya T. Nah, jadi ini itu kita bisa bilang bahwa T ini terdiri dari tree 1, tree 2 sampai tree K. Jadi subtree, subtree, subtree. Nah, itu disebut sebagai rekursifnya seperti itu. Nah, tadi sebuah node adalah sebuah tree. Jadi, tree yang paling kecil itu dia memiliki satu node. Ini adalah sebuah tree juga gitu. Jadi, sebuah tree itu memiliki left node, memiliki satu node yang mana satu node ini berfungsi sebagai left, sebagai node, dan sebagai root. Jadi, ini juga satu node ini disebut sebagai satu tree. Oke. Selanjutnya, ini tadi definisi tree ya yang sudah kita bahas. Kemudian, nah ini N1, N2, N3 sampai NK yang tadi ini ada T, 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 T. Nah kemudian ada sebuah node baru yang merupakan parent dari N1, N2, N3 sampai N4 sampai NK. Nah ini kita membuat suatu tree baru T. Ini kan T1, T2, T3, T4. Seperti itu. Jadi itu adalah definisi dari tree itu dibentuk secara rekursif. Nah, selanjutnya ini ada yang disebut sebagai order dan unordered tree. Apa itu order tree? Order tree itu adalah sebuah tree. Tadi sibling. Sibling itu apa? Sibling itu adalah saudaranya kan? Nah, saudaranya. Antara sibling itu dia berurut gitu. Contohnya misalkan urutan usia. Jadi ada ini misalkan sebuah node. Ini adalah sebuah node, ini adalah node, ini adalah node, ya kan? Nah, ini dengan ini jelas ya bahwa misalkan nih ini sebutlah dia memiliki labelnya misalkan 70. Misalkan labelnya ini menggambarkan usia. Nah, ini adalah parents misalkan. Usianya 70. Kemudian, parent punya anak kan? Parent punya anak. Nah, anak ini karena dia memiliki level atau derajat yang sama. Ini levelnya berapa? Levelnya 0, ini levelnya 1. Jadi ini memiliki level yang sama. Nah, selain hierarkinya ke atas, dia juga memiliki informasi yang berurut secara sibling. Misalkan, di sini adalah kakak pertama. Misalkan kakak pertama usianya 20. Ini kakak kedua usianya 15, misalkan. Kakak ketiga usianya 10. Nah, jadi dia berurutnya itu tidak hanya ke parent dan child, tapi dia berurut secara sibling juga. Nah, itu adalah order tree. Unordered tree, nah kalau unordered tree itu antara sibling tidak terdapat urutan tertentu. Contohnya misalkan ini adalah dosen, misalkan dosen. Ini adalah mahasiswa. Mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa. Nah, mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 itu tidak dibeda-bedakan, sehingga langsung saja tidak ada urutan antara levelnya. Nah, ini disebut sebagai unordered tree. Kalau yang ada urutan, ini disebut sebagai order tree. Oke, paham ya? Gampang sekali. Selanjutnya, oke, kita kembali ke outline-nya. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian tree. Oke, sudah paham ya pengertian tree. Selanjutnya, kita akan membahas tentang binary tree dan implementasinya. Binary tree itu apa sih? Nah, kita definisikan binary tree itu adalah sebuah tree yang maksimal memiliki 2 child atau 2 anak. Jadi itu maksimalnya
memiliki 2 anak, satu parent itu. Tidak lebih dari 2. Nah, tapi sebenarnya sebuah tree yang kosong juga merupakan sebuah binary tree. Artinya tidak ada anaknya, ya sudah, dia juga bisa kita bilang sebuah binary tree juga kalau nanti konsepnya mengikuti sebagai maksimal anaknya 2. Binary tree harus memenuhi salah satu syarat berikut. Boleh tidak memiliki anak, atau memiliki subtree di sebelah kiri atau anak di sebelah kiri, memiliki subtree di sebelah kanan, atau memiliki left atau right subtree. Jadi memiliki 2 maksimal anaknya. Maksimal 2 anaknya itu. Nah, dalam menggambar binary tree, ini kan tadi boleh memiliki tidak memiliki anak. Ini gambar dari sebuah tree yang tidak memiliki anak. Atau boleh memiliki subtree di sebelah kiri. Subtree-nya ini kan misalkan di sini ini subtree juga ya. Nah, dia sebelah kiri. Atau subtree-nya di sebelah kanan. Oke. Atau di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, kalau yang ini kan cuma satu juga anaknya, tidak lebih dari 2 kan? Boleh nggak seperti ini? Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena dia ini anak yang kanan atau anak yang kiri gitu. Membingungkan. Jadi subtree-nya itu atau anaknya itu harus jelas. Dia anak kanan atau anak kiri. Gitu. Itu harus jelas. Selanjutnya, nah, bagaimana kita mengimplementasikan binary tree? Ini adalah gambar binary tree yang sudah dibahas tadi ya. Nah, ini adalah contoh binary tree-nya. Bagaimana mengimplementasikannya? Coba jangan dulu lihat ke sini, mungkin takut bingung apa itu. Kita bisa mengimplementasikannya dengan gambaran ini. Jadi ini adalah node yang A, yang ini adalah node yang B. Ini adalah node yang C. Setiap node, ini kan tadi memiliki label ya. Ini adalah label. Label itu nilainya. Memiliki label. Nah, digambarkan selain digambarkan dalam sebuah struktur data. Jadi nanti kita membuat sebuah struct yang menyimpan label dari node-nya dan juga menyimpan 2 pointer lain. Nah, pointer yang pertama itu adalah digunakan untuk menyimpan apa? Menyimpan alamat dari anak yang left. Nah, ini menyimpan alamat. Ini alamat. Kemudian yang kedua yang pink ini, dia akan menyimpan alamat dari node yang ke ini. Yang node anaknya yang ke kanan. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan sebuah node dari binary tree itu seperti ini. Ada left, ada right, dan ada label. Ini adalah label dari node-nya sendiri. Misalkan ini A. Left ini adalah pointer untuk menyimpan alamat dari anak yang kiri. Dan ini adalah pointer untuk menyimpan anak yang kanan. Oleh sebab itu, tadi ketika kita menggambarkan binary tree itu harus jelas. Ini anak kanan atau anak kiri. Kenapa? Karena ketika kita implementasikan, ini anaknya mau disimpan di alamat yang kiri atau alamat yang kanan gitu. Jadi harus jelas. Nah, oleh sebab itu ini adalah implementasi dari binary tree. Struct-nya digambarkan seperti ini. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan bahasa C, struct-nya seperti ini ya. Jadi ada struct node, kemudian struct node bintang left. Jadi ini left-nya ini pointernya untuk yang ini. Kemudian ini struct node bintang right. Kemudian ini my datanya label. Ya ini terserah labelnya, misalkan tipe datanya apapun. Ya, tipe datanya apapun. Atau tipe datanya boleh ADT sendiri yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, ini contoh yang lainnya, implementasinya. Misalkan ini ada sebuah tree. Oke, ini ada sebuah tree. Ini tree-nya, contohnya misalkan bentar. A ini adalah labelnya ya. Label. Kemudian 10 ini adalah alamatnya. Misalkan alamat.
Aduh, susah banget nulisnya, maaf ya. Nah, ini adalah alamat. Ini adalah 10 itu adalah alamat dari node yang A ini. Itu adalah alamatnya. A ini adalah isinya, labelnya. Oke, kalau kita gambarkan, ini juga sama 14, ini adalah alamatnya, 18 juga alamatnya, 38 alamatnya 30. Kalau kita gambarkan, implementasinya adalah akan seperti ini. Misalkan ini adalah sebuah alamat 10. Oke, labelnya 10 itu dia ada value-nya yaitu A misalkan. Kemudian nanti yang pink ini dia akan menyimpan alamat dari anak yang ini, anak yang kiri. Alamatnya berapa? Alamatnya 18. Jadi 18 ini disimpan di sini. 18 ini disimpan di sini. Kemudian yang yang abu ini dia akan menyimpan alamat dari anak yang kanan. Alamatnya berapa? Alamatnya 14. Jadi 14 itu disimpan di sini. Nah, 14 itu disimpan di sini. Jadi nanti pointernya dia akan menunjukkan ke sebuah alamat 14. Seterusnya, misalnya sekarang di sini 14 itu ada apa? 14 itu di alamat 14 itu ada sebuah label B. Nah, kemudian yang pink ini dia akan menyimpan alamat dari anak yang kanan dari B. Anak yang kanannya adalah D. Nah, tapi yang disimpan bukan D-nya, tapi yang disimpan adalah alamatnya. Alamatnya berapa? 38. Makanya ini 38 disimpan di sini. Kemudian 26 ini yang abu-abu ini dia akan menyimpan alamat dari node yang ke kiri. Nah, alamatnya berapa? Alamatnya 26, makanya disimpan di sini 26-nya. Nah, 26 ini menunjukkan ke node yang alamatnya 26, isinya seterusnya C. Ini kemudian 38. 38 itu ternyata ada D ya. D. Kemudian D itu dia punya anak kah? Nah, punya anak yang kanan dan yang kiri. Oke, sekarang alamat anak yang kanan 78, simpan di sini. Alamat anak yang kiri 56, simpan di sini. Jadi yang disimpan alamatnya. Selanjutnya dari 56 kita lihat telusuri. Ada sebuah node 100. Node 100. 100 ini labelnya apa? Oh, ini salah ininya ya. 56 100 ini G harusnya. Ya betul. Ini 100. 100 itu ada apa? Ada G. Betul. 100 itu ada G. Kemudian G itu punya anak kah atau tidak? Tidak punya anak, maka ini masih 0. Ini yang anak yang kanannya punya anak tidak? Berarti ini 0. Kemudian yang sebelah sini yang D 78. 78 labelnya F, dia tidak punya anak, ini 0, ini 0. Seterusnya seperti itu. Nah, nanti coba teman-teman gambarkan implementasi dari binary tree berikut. Jadi tolong digambarkan bagaimana mengimplementasikan gambar yang node-node tadi. Oke? Itu latihan pertama. Nanti latihannya dikumpulkan di spot. Selanjutnya, oke. Topik bahasan selanjutnya adalah tree transversal atau penelusuran tree. Tree transversal apa sih? Tree transversal itu adalah teknik bagaimana menyelusuri tiap node dalam sebuah tree secara sistematis, sehingga sebuah node hanya dan dapat dan hanya satu kali saja ditelusuri atau dikunjungi. Ada 3 cara untuk melakukan penelusuran tree. Yang pertama itu dengan cara pre-order, in-order, dan post-order. Untuk tree yang kosong, transversal tidak perlu dilakukan karena tidak ada node-nya. Nah, sekarang pre-order, in-order, dan post-order. Jadi ada 3 cara penelusuran tree: pre-order, in-order, dan post-order. Pre-order. Pre-order itu adalah kita menelusuri tree itu pertama dari root, ya. Kemudian telusuri subtree yang kiri. Setelah penelusuran subtree yang kiri selesai, kita menelusuri subtree yang kanan. Contohnya di sini, pertama kita
kunjungi A. Kemudian telusuri subtree yang kiri. Subtree yang kiri yang mana? Ini adalah subtree yang kiri. Ini adalah subtree yang kiri. Jadi kita menelusuri yang ini. Ini adalah subtree yang kiri dari root yang ini. Oke, penelusuran subtree yang kiri. Ini adalah sebuah subtree. Kita anggap subtree itu adalah sebuah tree juga kan? Subtree itu adalah sebuah tree juga. Ini misalkan ini T, kemudian ini T1, ini T2. Bagaimana caranya kita menelusuri subtree yang kiri? Kita lakukan pre-order lagi. Kunjungi rootnya. Root dari T1 adalah B, ya kan? Jadi kita kunjungi B. Kemudian dari B juga punya yang namanya subtree kiri dan subtree kanan. Ini adalah subtree kiri dari B. Ini adalah subtree kanan dari B, ya kan? Nah, kemudian tunjungi ini C. Oke? Ini adalah subtree kiri dari B. Sudah selesai mengunjungi C, berarti kita sudah selesai di sini. Kunjungi subtree yang kanan. Subtree yang kanan dari B adalah di sini. Mulai dari D, E, G, dan F. Nah, bagaimana menelusuri subtree yang kiri? Sama dengan cara kita menelusuri sebuah tree dengan menggunakan pre-order. Telusuri dulu D-nya, kemudian masuk ke subtree yang D-nya mempunyai subtree juga, yaitu dari EG dan F. EG ini adalah subtree yang kirinya. Telusuri lagi, telusuri ke E. E ini berarti nanti telusuri lagi ke G. Udah selesai, baru kita telusuri ke F. Nah, sudah selesai semua menelusuri subtree yang B ini, kita kembali menelusuri yang subtree yang H. Jadi urutannya melakukan pre-order A, B, C, kemudian D, E, G, F, H. A, B, C, D, E, G, F, H. Itu adalah melakukan secara pre-order. Nah, ini adalah implementasi dari penelusuran secara pre-order. Oke, nanti mungkin kita akan, teman-teman akan membahasnya lebih mendalam di praktikum. Ini adalah implementasi node dari tree yang tadi ya. Jadi ada left, right, dan label misalkan. Kemudian ini adalah sebuah prosedur untuk melakukan penelusuran tree secara pre-order. Nah, ini struct node P. Jadi kita node yang akan kita telusuri. Jadi kita melakukannya dengan melakukan teknik rekursif. Nanti mungkin akan lebih dibahas lagi mendalam teknik rekursif itu seperti apa di algoritma pemrograman. Jika P sama dengan 0, tidak return apa-apa. Atau kemudian kita lakukan visit, tampilkan label node yang dikunjungi. Nah, kemudian lakukan pre-order left, lakukan pre-order right. Jadi ini dilakukan secara, ini transfer left subtree-nya, ya kan? Subtree-nya kan P left, kemudian pre-order transfers the right subtree. Ini adalah melakukan penelusuran subtree yang kanan. Jadi pertama kita telusuri root-nya, kemudian kita telusuri subtree yang kiri, kemudian telusuri subtree yang kanan sampai selesai. Itu gampang sekali. Kemudian in order. Tadi pre-order, sekarang in order. Kalau teman-teman bisa lihat, kalau yang pertama pre-order. Pre-order yang pertama tadi root dulu, kemudian left, kemudian right. Kalau in order itu rootnya ada di antaranya, antara left dan right, ya. Jadi misalkan di sini penelusuran secara in order. Dari left dulu, kemudian root. Left dari ini apa? Ini adalah left-nya kan? Ini adalah left-nya. Ini left-nya, ini root-nya, kemudian ini right-nya. Nah, jadi sebelum kita mengunjungi root-nya, kita telusuri dulu left-nya. Kayak telusuri left-nya. Dari sini yang ditelusuri left-nya lagi. Left-nya dari B adalah C. Jadi yang pertama ditelusuri itulah C. Kemudian setelah C kunjungi root-nya. Root-nya dari C adalah B, ya kan? C.
B, kemudian dari B ini ada sebuah tree lagi. Dari tree D, E, G, H, F ini, oke, kita telusuri subtree yang D, tapi mulai dari left-nya. Left-nya itu adalah E. Nah, E juga kita telusuri, tapi ada left-nya lagi yaitu G. Jadi C, B, G, kemudian balik ke root E, kemudian balik ke root D, baru ke left-nya, right-nya F. Nah, kita beres menelusuri yang ini, kita kembali ke sini. Kembali ke sini. Sudah kan tadi ini sudah telusuri. Kembali ke sini. Kembali adalah telusuri root-nya. Jadi C, B, G, E, D, F, A, dan H. Gitu. Nah, bagaimana menelusurinya? Untuk yang in order. In order itu berarti nanti sama kita melakukannya dengan melakukan rekursif. Jadi kalau yang tadi itu pertama kita melakukan penelusuran di left dulu, kemudian ini adalah menampilkan node yang dikunjungi, kemudian lakukan lagi rekursif di right-nya. Jadi gampang ya, tinggal digeser-geser saja. Kalau yang pre-order itu berarti si root-nya itu di awal, kalau in order itu root-nya di tengah. Selanjutnya adalah post order. Nah, lihat lagi posisi root-nya. Kalau ini root-nya di akhir. Jadi kalau penelusuran in order, pre-order, post order. Kalau pre-order root-nya di awal, kemudian left, kemudian right. Kalau in order, left, root, post. Kalau post order, left, right, root. Jadi yang menentukan adalah posisi rootnya itu di mana gitu. Kalau left dan right, left selalu didahulukan dibandingkan dengan right. Oke, sekarang penelusuran secara post order. Jadi left dulu, kemudian right, kemudian root. Dari sini kita kunjungi left. Left-nya adalah ini, ya kan? Left-nya B, C, D, E, G, F. Oke, dari sini kunjung ini adalah sebuah tree. Kita pandang ini sebuah tree. B, C, D, E, G. Ini kita akan telusuri. Tapi kita telusuri dari left-nya lagi. C, ya kan? C. Nah, kemudian oke, C selesai kita telusuri subtree yang left. Kita telusuri subtree yang right dari B. Subtree yang right dari B adalah ini. Ini juga sebuah tree kan? Kita telusuri yang left-nya. Ini juga sebuah tree, telusuri. Berarti ke G. Jadi C, G, kemudian di sini ada right-nya tidak ada, berarti ke root G, E. Ini ada right-nya ada ya, F, G, E, F, kemudian kembali ke root D. Kemudian ini selesai, ini adalah subtree yang kanan, kembali ke B. Kemudian ini selesai subtree yang kiri, kita jangan dulu ke A, tapi telusuri subtree yang kanan dari A. Ini adalah H, H, A. Jadi bagaimana menelusurinya? C ke sini, G ke sini tidak ada, E ke sini, F, D, balik ke B, kemudian ke H, dan ke A. Itu adalah post order. Implementasinya, nah nanti ini kita tinggal geserkan lagi post ordernya untuk left, right, kemudian ini adalah mengunjungi atau menampilkan label node yang dikunjungi. Oke, seperti itu, paham? Kalau tidak paham silahkan tuliskan di kolom komentar ataupun tuliskan di kolom diskusi di Spot. Oke, latihan kedua adalah coba teman-teman tuliskan hasil pre-order, in order, dan post order transversal untuk binary tree berikut. Jadi ada dua latihan, yang pertama yang tadi mengimplementasikan, kemudian yang kedua adalah melakukan penelusuran dengan pre-order, in order, post order pada binary tree berikut. Hasilnya seperti apa? Oke, sekian untuk kuliah tree pendahuluan hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya karena materi ini masih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.